Siapa ini? Boleh kenalan nggak? Siapa ini? Namanya siapa? Namanya Apa siapa? Siapa? Sophia. Oh, kamu yang ada yang ada di kamar situ ya? Yang tadi aku bilang, ya salah masuk deh. Salah masuk. Aku pikir boneka tadi. Oh, karena ini sama blaster gitu. Oke. Sama blaster. Sophia, kamu cantik banget sih. Iya, Iya, cantik banget. blasteran ya? Blaster. Halo friends, selamat malam. Selamat datang di siaran Pandangan Layar di segmen Horor dan Medeni. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita nih, namanya Mbak Desi. Mbak Desi, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih, Mbak? Untuk saat ini aku sibuk nyusun skripsi sama kerja sih, Kak. Oh, Iya. ini ya, multitasking banget gitu Iya, anaknya. benar. Nah, Mbak Desi ini ternyata merupakan anak indigo gitu, teman-teman. Jadi bisa melihat sosok-sosok atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Iya kan ya, Mbak? Betul sih. Selama ini. Selama ini ya? Selama Itu ini. dari kecil ya berarti ya? Iya, dari kecil, dari kurang paham juga ya. Maksudnya entah aku dari lahir atau aku baru-baru masih umur 1 tahun atau 2 tahun. Karena pas di umur segitu sering kayak diganggu gitu. Oh gitu. Cuman kan namanya juga orang tua bilang kayak, ya biasa lah, namanya juga cilik toh. Ternyata sampai sekarang. Sampai sekarang ternyata lah kan sakit banget loh. Terbawa terus gitu. Iya benar. Lucunya juga, Mbak Desi ini dulu pernah menjadi seorang mediator dari boneka arwah. Nah ini sih yang mesti medeni. Iya. Boneka arwah, guys. Bukan boneka Suzy. Oke, buat kalian semua para teror yang penasaran sama ceritanya Mbak Desi, pantengin channel ini sampai kelar. Nggak boleh di skip, pokoknya nggak boleh di skip ya Kak. Siap? Dan semuanya yang mau jadi narasumber kita, duduk di antara kita berdua nih, di tengah di sini nih, nyeritain pengalaman-pengalaman horornya atau mistisnya, bisa langsung DM di IG kita atau langsung email ya. Dan jangan lupa follow sosial media kita, semuanya ada di dashboard YouTube, langsung dicek aja. Ya, jadi gimana Mbak Desi ceritanya? Ceritanya jadi gini, pas aku kecil itu sering digangguin kayak sosok-sosok yang menurutku itu kayak kok bukan kayak manusia pada umumnya ya. Kayak bentuknya agak mengerikan. Sebenarnya pertama kali aku dilihatin itu di jendela kamar. Sosoknya apa? Itu kayak nenek-nenek. Mungkin kalau kalian pernah nonton Nenek Gayung atau di Desa Penari itu loh, kan ada iya, kan iya. itu Siapa? Bahdok. Iya, Bahdok. Nah itu Ih, serem banget. banget sih. Kan aku di Pontianak tuh. Pontianak kan secara gimana ya? Dalam orang-orangnya kan nggak ada yang Jawa ya. Tapi itu dandanannya seperti nenek-nenek Jawa. Gitu kayak pakai kebaya yang bungku banget, terus pas lewat langsung sumringah kayak Nadi Murah yang baru 2 tahun atau setahun itu kan kayak langsung nangis, terus ibu, kenapa? Itu Bu ada nenek-nenek di jendela situ. Di luar jendela. Di luar jendela. Tapi kok bisa kelihatan jelas gitu loh. Kamu tuh, jangan aneh-aneh gitu. Beneran Bu, sumpah demi Allah aku nggak tahu itu apa nenek siapa. Udah tenangin terus ibuku besoknya ngecek kan.
di luar itu ternyata memang ada pohon nangka atau pohon apa gitu lah, aku nggak tahu. Tapi itu tuh setengah gitu loh, nggak ditebang semuanya tapi cuma setengah. Oh, jadi posisinya udah ditebang tapi Ditebang, cuman masih heeh, separuh masih gitu separuh, ya. dan cuma satu itu doang. Makanya kayak terus dibawalah ke tempat orang pintar. Seorang pintarnya bilang kayak, oh iya itu kayaknya penunggu dari situ. Soalnya adikku juga digangguin, itu tengkorak katanya. Kayak badan di pohon itu juga. Di situ Tapi di jendela. beda sosok gitu. Beda sosok. Kalau Mbak Desi Aku nenek, kalau adikku tengkorak. Makanya adikku juga kayak langsung takut bu, takut. Nah dibawa ke orang pintar, terus orang pintar dia itu emang penunggu di situ. Jadi harus ditulisin pakai daun apa ya? Daun kayak ada apa kurang paham ya. Itu ditulisin Bismillahirrahmanirrahim. Di pohonnya. Enggak di daun. Ah. Daun itu terus digantung di jendela. Oh. Nah dari itu udah aman, bener-bener aman, udah nggak ada seperti itu. Berarti posisi adik juga sensitif nih, bisa lihat. Lumayan sampai sekarang sih. Sama Dia ya, pasti berarti ya? selalu ngecek kayak, kak aku digangguin, kak aku digangguin. Nggak apa-apa, kamu kalau berani dia nggak bakal berani sama kamu, mereka nggak bakal nyentuh kita. Tapi sebelumnya kan biasanya ya kalau misalkan yang kita tahu tuh kalau anak-anak indigo atau memang dia itu punya gift gitu, biasanya tuh ada keturunan tuh, maksudnya mungkin ayahnya, ibunya atau kakeknya dulunya gitu. Itu Mbak Desi juga? Kayaknya sih kak, setahuku kata bapakku kemungkinan kamu tuh dari ibunya ibu. Oh nenek. Nenek. Jadi aku kurang paham juga ya, mungkin emang keluargaku emang suka hal-hal begitu kan. Kalau dari ibuku itu, yang ibunya dia tuh emang kayak lumayan sakti. Di saat zaman dulu tuh dia pernah nemuin merah delima. Sedangkan merah delima itu kan cuma ada berapa, 5 atau berapa di dunia ini kan. Dan itu yang asli. Yang asli itu kalau kalian pernah nemuin itu dimasukin dalam air, airnya akan berubah menjadi merah. Nah saat itu nenekku tuh dapetin di sebuah kuburan pas maghrib. Kayak nggak tahu dari mana asalnya, dibawa pulang lah, dikira permen atau apa, dimasukin terus dia minum. Dan tapi umurnya emang nggak panjang, nggak tahu kenapa, katanya sakit jantung, sakit ini. Tapi padahal sehat orangnya tuh. Terus ibuku bilang, ya itu mungkin kayak ada orang yang nggak suka dia. Memang nenekku tuh bener-bener menurutku sakti sih, bisa nyembuhin, bisa ini. Tapi apakah nenek itu awal bisa nyembuhin orang itu dari meminum itu tadi apa merah delima itu, apa memang sebelumnya sudah? Kurang paham juga sih kak itu. Soalnya pas nemuin itu kan pas kecil loh. Jadi pas sudah gedenya nggak tahu kayak agak sakti. Kata ibu tuh, wah ibu apa nenekmu tuh dulu ngeri banget. Dapat cerita. Dapat cerita. Cuman aku belum sempet ketemu itu di umur berapa ya? Masih kecil aku, 4 tahun atau 5 tahun. Karena udah meninggal duluan. Nah jadi nggak bisa ngulik lagi kan. Nah yang masih hidup tuh kakek dari bapakku. Kakek dari bapakku, bapaknya bapakku. Berarti kakekku, benar-benar kakekku gitu. Kalau itu menurut kata bapakku itu dia ilmu hitam sih. Sakti juga ya. Dia zaman mudanya itu suka nyantet orang. Jadi kalau misalnya ada orang kayak, mbak aku pengen nyantet ini, masih suka sama ini, gimana dapetinnya? Ya udah, ntar dicariin apa. Emang bener dapet. Kakakku juga gitu, udah berapa kali nikah ya dapetnya juga dari hal yang seperti itu gitu loh. Oke. Emang dasarnya berarti terahnya kuat Iya. Beneran deh. Karena biasanya kan nggak semuanya gitu, kadang ada yang jauh banget, ini tuh masih deket dan kuat semua gitu. Benar. Jadilah Mbak Desi. Iya betul. Tapi bapak ibuku yang lebih suka mendalami hal ini sih bapakku ya, kayak bener-bener dia sampai ke Parangtritis, Parangkusumo, yang sampai ke Pati apa nih ya, pokoknya daerah Jawa Tengah ke utara situ, kayak bener-bener berguru gitu loh. Dia tuh emang kayak pengen banget kayak gitu. Kalau ibuku cuma suka tirakat gitu, ngelakoni, iya kayaknya buat bersihin diri aja deh gitu. Oh ya udah terserah ibu sih, aku bilang gitu. Bener-bener ini ya, turun-temurun ya. Iya. Bener-bener semuanya dua-duanya kuat gitu loh. Dari bapak, dari ibu.
Sebenarnya nggak keinginan aku juga gitu loh, kayak enggak deh aku bilang gitu. Terus bapak bilang udah nggak apa-apa, itu gimana lagi, kita nggak bisa nolak deh hal seperti itu. Dia bilang iya sih benar juga. Tapi kan aku takut dikira halu ya pak, aku bilang gitu. Ya itu memang ada, kita hidup itu memang diciptakan memang ada manusia dan ada juga yang makhluk seperti itu. Maklumnya aja gitu. Oh ya oke deh aku bilang. Itu. Terus waktu kecil tuh yang tadi kan Mbak Desi bilang ngeliat nenek-nenek tuh. Ada nggak sih makhluk lain atau sosok lain yang dilihat gitu, atau mungkin diajak komunikasi? Mungkin ini aku nggak apa ya, baru pindah ke Magelang ini sih, kayak baru sadar ternyata aku tuh punya teman kecil, teman semasa kecil. Oke. Berarti posisi waktu masih kecil kan di Pontianak ya. Di Magelang ini umur berapa? Aku SD kelas 5 mau naik ke 6. Itu berarti umur 10 atau 11 ya. Kayaknya segituan. Nah, itu pas ibuku lagi ngecek-ngecek kayak mindah-mindahin barang, terus ada foto, dilihat kok ada fotonya nih kayak rada-rada aneh. Terus dia ngomong, Des, ini nih foto pas kamu ulang tahun, di belakangnya tuh ada TV tabung yang sebenarnya tidak terlalu memantulkan cahaya, tapi kok ada bentuk muka cewek gitu loh, bocah segini lah ukurannya, kok bisa jelas banget ya gitu loh, masa bisa seperti ini sih. Aku juga lihat, iya bu ya, ini apa ya, kok aku nggak inget gitu loh, sama sekali nggak inget. Kenapa? Ditanyain sama orang pintar, baru ngomong ini teman semasa kecilnya Desi. Terus ibuku bilang, oh iya bener, Desi itu sering main sendiri di rumah, tertawa sendiri, ini sendiri. Nah itu juga sempat diruqyah, katanya jangan-jangan dia digangguin jin. Tapi sebenarnya ya teman-teman, ini nggak tahu atau menurut aku ruqyah itu tidak berpengaruh terhadap anak indigo kayaknya ya, yang emang dari lahir kayak aku gini, karena aku merasa ya seperti didoain aja, cuman tetap nggak bisa hilang hal seperti itu. Kalau memang sudah gift itu dan memang bawaan dari dulu itu nggak bisa. Bener. Makanya ibuku bilang, cuma diruqyah, sampai diruqyah aku nangis-nangis, sakit. Ya emang sakit karena dipegang ya. Namanya bocah kan. Iya kan kita dipegang ini kan ada sakit pak. Iya ini setannya. Ya Allah mana ada setan. Nggak tahu nih ya, diam aja. Nah baru orang pintarnya ngomong kayak ini kayaknya menandakan seharusnya di sini balik lagi ke sana. Balik ke Magelang. Ke Pontianak. Oh iya ke Pontianak. Ke Pontianak. Karena dia nih udah kayak bisa kayaknya banget sama Desi gitu. Dia kangen banget sama Desi, pengen ketemu Desi. Ini nggak tahu ke depannya mungkin bisa ngelakain gitu. Ibu, bener banget ya, gimana Des kamu Des? Udah nggak usah, aku bilang ngapain sih, kan itu juga temanku yang semasa lalu kan. Tapi posisi kamu inget mbak, ada kenangan sama dia tuh ada? Mungkin kenangan itu kayak main bareng. Iya. Pas itu sih kan nggak tahu ya apa. Pas main tuh kukira ya temen ya, orang biasa gitu loh. Karena kan masih kecil ya, kita nggak tahu. Kayak main ketawa-tawa, ini main. Terus ibuku tuh ternyata memperhatikan, mengamati kayak nih orang kok bocah ini kok rada aneh ya main sendiri nih. Kenapa? Nggak ada temennya tuh. Iya, nggak ada temennya, nggak ada siapa-siapa, kok ketawa-tawa. Nah itu, makanya aku mikir, masa sih bu? Ya aku tahu itu temenku, aku bilang. Itu emang temenku, aku bilang. Enggak, itu tuh bukan temenmu, dia bilang. Enggak usah, jangan ditanggupin. Tapi nih, ada namanya nggak? Nah itu aku lupa sih. Oh tapi pasti tahu ya, cuman lupa ya karena udah aku lupa ya. Penasaran sih. Aku juga banget penasaran karena dari mukanya tuh muka yang kayak putih, orang Dayak Chinese gitu loh. Oh oke. Berarti si anak ini itu dia nggak ikut ketika Mbak Desi pindah ke Magelang ya? Stay di Pontianak gitu? Stay di Pontianak. Nggak tahu itu karena dia nggak bisa atau emang nggak mau, kurang tahu juga kan. Sedih juga ya maksudnya. Sedih banget, makanya pas dibilang Des besok kita bakal pindah Magelang, aku langsung nangis. Wah, kamu kenapa nangis? Orang cuma pindah ke Magelang, itu kan asal kamu emang di Magelang, kita di sini cuma merantau. Ngapain di sini kan? Udah balik aja. Nggak mau, maunya di sini. Itu sampai 3 hari nangis terus. Ibu bilang kenapa? Nah ini kan ternyata itu alasannya. Sampai di Magelang udah kayak nggak inget tentang dia. Ternyata mungkin itu ya kak. Dia mikir kayak jangan pindah, jangan pergi karena pasti kamu lupain aku.
Berarti Itu. Mbak Desi ini sadarnya kalau ada temen ini nih, Hmm. temen masa kecil ini kalau ternyata bukan manusia tuh pas sudah nyampe Magelang nih. Iya bener, sampai Magelang. Iya, aku jadi nggak tahu karena bentuknya bener-bener bocah, pakai dress putih, bagus, bersih, ya ampun cantik banget gitu loh. Jadi mikirnya, yaudah temenan main-main. Pas sampai ini kayak, aduh, kok ada takut ya. Jadi kaget. Makanya Tapi pas main gitu, misalkan Mm-mm. kalau zaman dulu kita anak kecil ya, Mm-mm. cewek lagi Mm-mm. biasanya main kayak pasar-pasaran gitu, masak-masakan, terus yang lain-lain. Nah, yang Mbak Desi lihat si anak itu apakah juga ikut memegang benda tersebut? mainan yang aku tersebut? lihat, iya, kayak bener-bener megang gitu. Tapi ibuku kayak ngeliatnya enggak, biasa aja. Cuman kayak ya udah bocah main gini hahaha gitu. Padahal lihat kayak ayo ini dimainkan, ayo gitu. Dan Lari-lari. di pandanganmu berarti main bareng tuh benda yang kalian mainin juga gerak Iya, dong? bener. Itu rada aneh sih sebenarnya. Gitu. Ngeri juga ya punya temen gitu ya. Iya, maksudnya Lumayan. Aduh. Aku juga baca juga ngeri juga ya aku gitu. Cuman emang masih kecil kan dan perawakannya kan emang bagus ya. Alhamdulillah. Jadi aku senang-senang aja. Kayaknya mungkin semasa kecil dia kali yang jagain aku ya. Mungkin karena kayak entah aku jarang sakit, kalau kecil jarang banget nggak pernah sakit. Sakitnya malah pas SMA, SMK ini tuh dengan sakit yang tidak wajar menurutku. Kayak gitu. Terus nggak ada rencana ke Pontianak lagi buat ngambil temennya itu? Ngapain? Siapa tahu dia salah besarnya kan? Itu agak takut sih, takutnya kok dia murka gitu loh, kayak kenapa kamu ninggalin saya gitu Iya. kan. Nah, aku Takutnya bukan dia yang kebawa ke sini, cuma Mbak Desi yang nggak Iya, bisa balik ke bener. sini. bener karena tanah Kalimantan itu kan agak Iya. cukup lebih Ini lebih apa Jawa. terkenal adatnya. betul banget. Oke, ngomong-ngomong masalah masih kecil nih, zaman kecil nih kan, berarti suka main kayak main-main boneka juga ya, Mbak Iya, ya? Oke, denger-denger nih, belum lama ya mungkin ya ada pengalaman sama boneka juga. Cuman bonekanya beda, boneka arwah ya? Iya, Itu betul. gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ceritanya itu di tahun mungkin 2020 awal itu aku kan pindah kos lah, itu ketemu sama teman kos, ngobrol ternyata dia suka hal-hal yang gitu juga tuh. Dia juga suka ngelarung ke parang kritis, suka Tapi ngelepas. bisa juga. Maksudnya Enggak. punya gift juga. Dia nggak bisa. Oh, dia nggak tapi bisa. tapi dia Unik percaya nih. gitu. Tapi ini ya apa ngelakoni Iya gitu benar, ya. ngelakoni katanya aku Unik ya? iya aku percaya kayak gini gitu. Oh nggak apa-apa mbak, aku bilang orang kan punya kepercayaan masing-masing. Ya. Dia sering ngelepasin burung pipit itu gitu, katanya itu membuat apa lebih bebas atau gimana, Iya. kurang paham ya. Berarti dia beli burung dilepas gitu. Oke. Gitu. Terus ngobrol ya aku suka nyeplos kan kayaknya barangnya ada ini nggak apa disebutin ya. Nggak apa Oke, oke. Ada namanya. Namanya. Nanti Mbak R aja. Iya. Jadi nama temanku ini aku sebut Mbak R aja ya. Ya, boleh. Jadi Mbak R itu memang suka hal-hal yang mistis. Kadang malam Jumat itu suka ngehidupin duka tuh. Di kamar kos. Kamar kos. Tapi kan emang suka wanginya toh, nggak ya udah nggak apa-apa. Nah pada suatu hari dia tuh kayak mengadopsi sebuah boneka. Dan boneka itu bukan boneka yang sembarangan, ternyata boneka arwah. Boneka arwah. Teman-teman pasti tahu sih yang sering muncul di YouTube juga itu boneka arwah yang kecil-kecil itu Iya. kayak bayi, mirip banget kayak bayi ya. Mirip banget kayak kalau memang yang bisa ngeliat sih emang wujudnya terlihat hidup ya, tapi kalau yang orang tidak tahu mungkin ya kosong. Serem sih kalau ngelihat itu tuh serem tuh lukisannya. Iya. Karena bentuknya juga macam-macam sih, ada yang bener. bentuknya kayak Mbak Pun, ada bentuknya yang nenek. Yang punya temanku ini bagus, maksudnya lucu-lucu bentuknya. Ukurannya paling segini lah. Pertama kali dia adopsi itu namanya Monica. Monica. Terus dia adopsi lagi namanya Haikal. Loh, ada banyak. Dia ada 3. Boneka ini cewek ya berarti Monica ya? cewek, Haikal cowok, terus Lucy juga cewek. Dia ada 3.
oh banyak banget ya, aku bilang banyak banget sih. Ya nggak apa-apa kan demi keberuntungan. Aku juga suka, aku sayang kok, dia bilang gitu. Iya nggak apa-apa. Nah dari itu ngobrol-ngobrol, dia bilang kayak, Des, kamu bisa nggak sih ajak ngomong mereka? Bisa, aku bilang. Ya udah aku jadi perantara ngomong. Mediator, guys. Mediator, betul. Jadi ngomong. Pertama cuma ngomong aja, kayak ngomong si Monica. Kayak, ngomongin ke mami, aku pengen susu, aku pengen mogu-mogu, aku pengen, dia suka makanan manis-manis gitu, dibeliin, kasih makan. Jadi boneka arwah itu juga dikasih makan dan dikasih minum. Biasanya kan mereka meminum atau makan tuh dari sari ya. Benar. Misal makanan dari baunya gitu, kan. Benar. Mereka juga dibeliin itu makanan secara fisik dan minuman secara fisik. Betul. Nah jadi pas itu pernah sih kayak aku agak nggak percaya, masa iya sih minum? Ternyata bener dikasih susu, ada pipetnya gitu, airnya keluar kayak tes gitu. Bener, Naik ya airnya. Naik, aku bilang, wih ternyata iya ya. Keren juga nih. Keren juga bisa, ya udah deh. Oh jangan diminum ya Des, ini punyanya si ini Monica, sih. Udah nyetok ya jajanan makan. Kadang aku jadi kayak gitu, kasih juga makan. Nah lama kelamaan si Monica ini kayak pengen ngobrol langsung sama maminya gitu. Udah deh dijadiin deh kayak, maksudnya Mbak Reva langsung kayak minta izin kan, gimana Des, kamu mau nggak mediatorkan aku sama Monica gitu. Aku sebelumnya belum pernah sih Mbak, tapi kemungkinan aku bisa, karena ini kan menurutku dia sebuah arwah atau bukan roh yang jahat ya. Jadi mungkin aku bisa mengontrol, karena aku juga sering kayak dirasuki gitu, tiba-tiba kayak langsung. Oh sama Monica ini? Enggak, sama sosok lain gitu ya? Sosok lain, benar. Jadi memang peka, sensitif gitu. Betul. Nah nanti kalau cerita salah satu boneka, ada yang mau datang pakai raganya Mbak Desi, nggak apa-apa ya? Oh iya. Iya nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Itu malah seneng ya kita bisa ngobrol, siapa tahu sih kayak dia boleh banget tuh. Ntar tinggal ditanya nih yang mana nih, siapa nih gitu. Iya. Sebenarnya memang mereka sudah ada di sini, cuman dengerin aja kayak teman-teman. Karena aku belum, jangan dulu deh, oke? Oke, lanjut dulu aja. Ya, terus ya udah dijadiin mediator. Aku coba gitu kan. Aku baru tahu tuh ternyata itu namanya mediumisasi. Mediumisasi. Aku baru tahu ternyata itu namanya mediumisasi. Oke deh. Kayak aku pegang Monica, aku menggunakan pakaian yang dia suka. Katanya aku suruh dandan, aku suruh pakai baju pink. Kayak baju pink. Aku itu oke. Udah aku sediain semua yang keinginan dia. Udah. Terus kayak, ayo Mon, kita bertukar dulu. Bentar, tapi yang nyuruh Mbak Desi buat berdandan gitu Monica sendiri? Monica yang sendiri. Berarti komunikasi gitu komunikasi. Kayak, oke deh, yaudah. Pas lagi kayak, aku nggak tahu ya, secara tidak langsung gitu loh. Kayak udah, diam, tiba-tiba langsung. Set, ngomong lah dia, bla 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 macem-macem. Dan emang bukan seperti aku katanya. Emang kayak anak kecil. Kayak anak kecil banget. Sosok aslinya gimana sih? Dia tuh anak kecil yang cantik, periang, cuman badannya memang kayak kekurangan gizi ya. Kurus. Karena katanya semasa hidupnya itu dia sakit, gitu, ketakutan di rumah sakit. Kayaknya kemungkinan juga, seingatku dia meninggal juga karena sakit. Jadi rambut dia pendek, segini lah, dan kecil, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi. Mungkin segini dia tingginya. Mirip nggak tapi sama fisik bonekanya? Beda beda banget. Aku pikir mirip banget. gitu. Beda banget, makanya aku tambah ngeri ya kalau mirip. makanya jadi kalau misalnya orang biasa ngeliat ya udah seperti itu. Kalau aku yang ngeliat fisiknya dia, mukanya seperti itu. Emang lucu, orangnya periang dan penakut juga sih. Dia juga dia cerita kayak, aku sering digangguin Kak sama penunggu kos ini, nggak apa-apa. Dia Mbak juga nggak apa-apa ya. Oke. Jadi Mbak R tuh juga cerita kadang kalau di malam hari jam 3 atau jam 2 itu sering ada suara gedug-gedug gitu, kayak anak kecil main gitu. Tapi dari atap gitu. Dia mikir, masa suara tikus orang kenceng banget ya, kayak pasti gedug-gedug gitu loh. Makanya dia bilang,
Terus dia memanggilkan ngechat dia sih, tolong kesini bentar ya. Udah dateng, iya aku Jam dateng. segitu banget tuh. Jam segitu banget. Untung emang aku susah tidur suka semasa itu susah tidur. Bisa tidur pas azan. Azan subuh. Azan subuh. Aku baru bisa tidur. Tapi posisi kosnya tuh atas tuh ada kosan lagi apa? Enggak ada. Udah cuman apa genteng. Genteng ya? Aku datang tuh. Tuh kenapa ya berisik banget? Oh ini anak-anak gimana? Gue bilang. Mama bilangin dia jangan terlalu berisik. Kalau aku mau boboin. Oh iya, udah bilangin. Udah nggak gitu lagi, nggak berisik lagi. Cuman kadang suara kayak ada tapi emang Boneka ini ya, blaster ya? iya, kayaknya sih dia blaster ya. Seingatku juga agak blaster gitu. Iya. Udah Iya. di sini ya? Dan jadi ada Haikal juga, ada Lucy. Kalau Lucy tuh ini masih bayi sih. Masih kecil. Terus juga sering merengek. Jadi sebelumnya sama Mbak R, si Lucy ini diadopsi sama temannya Mbak R. Cuman dia nggak nyaman sama temennya Mbak R ini. Nangis, ngerasain aku. Dia, aku nggak suka sama ini. Kenapa? Aku nggak pernah disayang, nggak pernah dirawat. Aku sering ditinggal terus. Makanya kebanyakan yang punya boneka tuh pasti dibawa, nggak pernah tinggal. Jarang tinggal karena mereka nggak mau. Aku sering ditinggal, nggak dirawat, jarang dimandiin kan, dimandiin juga kan. Oh iya. Harus disuka gitu. Kayak apa nih? Air biasa? Iya, air gitu? biasa. Bener-bener mandi, sampoin gini. Gitu. Kalau enggak lusuh ntar. Bener-bener ini dirawat kayak manusia gitu. Bener. Nah, dah diomongin ke aku ngomongin ke Mbak Reva, ke Mbak R, diomongin ke Mbak R, terus Mbak R kan bilang, ya udah di ini aja, biar aku aja ngadopsi. Aku ngomong deh sama ini yang punya, ya udah dia ngomong, terus yang punya juga, ya udah deh ambil aja, dan aku juga capek nih. Ya udah, ya adopsi lah, ya jadi 3. Jadi pertamanya sebenarnya itu Monica, Lucy, baru datang si Haikal. Kalau Haikal ini juga umurnya berapa ya? Aku lupa sih, kayaknya 6 tahun atau 7 tahun. Udah gede gitu. Itu juga blasteran Haikal. Dia buat nemenin, katanya buat nemenin. Masuk cewek-cewek pengen punya yang cowok juga dong. Nah, ya udah nggak apa-apa Mbak. Yang penting kamu bisa ngerawat dengan benar. Oke. Ternyata aku juga baru tahu tuh yang punya boneka-boneka seperti itu tuh ternyata punya grup atau punya komunitas. Nah, aku juga pernah diundang di acara ulang tahunnya. Ulang tahun dari Komunitas. Anak boneka. bonekanya. Iya benar. Aku juga bilang pertama diomongin kan kayak, Des hari Minggu ini Mbak solo nggak atau senggang? Kenapa Mbak? Aku bilang, ayo ke ini yuk acaranya temenku, dia bilang gitu. Terus ditunjukin lah Instagramnya, ini yang ulang tahun. Ternyata anak bonekanya itu tuh bener-bener yang punyanya itu emang kaya raya sih, sampai dia nyewa room meeting buat ngundang teman-temannya, dibeliin Menarik sih. Sumpah, Berarti makanya kayak ke manusia gitu. iya bener kayak manusia banget. Aku bilang, beneran Mbak? Iya beneran, di hotel daerah Timoho. Aku Di bilang, hotel loh Mas. Terus acaranya gimana? jadi acaranya seperti anak-anak. Terus ya dateng gitu kayak, Mbak acara anaknya ini gitu. Oh iya di atas Kak gitu. Ya udah dateng. Terus emang datang ke sana, ya iya bener ternyata boneka Semua didudukin di boneka, kursi-kursi gitu. didudukin kursi sendiri. Sama juga ibu-ibunya juga. Dapet bingkisan nggak? Dapet bingkisan, aku juga dapet. Sumpah, beneran. Makanya yang mana Mbak ini? Yang itu. Ih, bener pakai dress, cakep banget. Dibuat banner happy birthday ini ke 3 tahun gitu. Di ini kan kayak gitu. Iya, beneran seperti Wow, oke. Itu Dikasih ke 3 tahun ya. Mm-mm. Nah, kalau kayak gitu ngitung umurnya gimana tuh? Nah, dia ngitungnya umur pas adopsi sih katanya. Oh, dari adopsi. Di umur aslinya nggak segitu katanya. Jadi mintanya di umur adopsinya. Jadi 3 tahun. Yang bilang, masih 3 tahun sih Mbak. Aku bilang kan umurnya nggak segitu. Ini dia diceritain gitu. Makanya di situ aku baru kayak, wah, aku ngapain ya di sini sebenarnya guys gitu. Tapi aku penasaran sih, maksudnya apakah orang-orang yang memiliki boneka arwah itu mereka tahu bahwa ya boneka ini tuh sebenarnya ada misi gitu, atau cuman ya mereka sekitar hobi aja gitu, koleksi boneka gitu. Iya.
kebanyakan pada tahu sih. Oh, pada tahu. Jadi emang ada suatu Instagram ini orang dia emang nggak ngejual. Apa ya diomonginnya? Bukan ngejual ya, kayak gitu kan nggak boleh jual ya. Kayak memang nyediain koleksi gitu. Dia juga kayak beri mahar ini mau yang ini, ntar boneka-bonekanya ini bisa memberi keberuntungan, bisa memberi kebaikan gitu. Jadi orang yang kalau dalam bahasanya mungkin jimat kali ya. Nah, cuman ini bentuknya boneka arwah. Seperti itu. Tapi Mbak Desi kan udah hadir nih ke tempat mereka, kayak di komunitas mereka, grup mereka tuh kebanyakan tuh orang-orang yang pada bisa juga. Apa ada juga yang kayak Mbak R tuh cuman hobi aja gitu? Ada yang nggak bisa, ada yang bisa sih. Banyak juga yang nggak bisa. Banyak juga yang nggak bisa. Kebanyakan yang bisa pasti koleksinya banyak banget. Oh gitu. Banyak banget. Iya. Jadi ada juga yang jadi malah kerjaan ini apa buat baju boneka gitu. Dia juga punya banyak ya. Jadi macam-macam. Sebenarnya kebanyakan yang mempunyai boneka itu emang kalangan atas sih. Kebanyakan seperti itu. Memang kalangan atas. Udah datang ke sana kayak diomongin sama si Mbak R itu kayak teman saya yang indigo gitu. Terus mereka kayak oh iya baik gitu kayak. Jadi malah nanya kayak Mbak tolong tanyain dong anak saya gini. Gitu. Ya udah aku ceritain oh anak ibu gini. Oh iya dia nih harus dikasih apa ya Mbak gitu. Ya, seperti ini. Dulu pernah ditunjukin boneka itu memar mukanya itu gara-gara berantem sama Mbak. Hah? Iya. Jadi katanya digangguin sama Mbak Kun si anaknya itu sampai isinya memar. Di foto ini emang ada kayak wah masa bisa ya memar boneka yang memar. Bener-bener memar kayak luka gitu. Terus udah lama hilang. Aneh kan? Iya aneh. Aku juga beneran saya bisa sih yang iya Mbak beneran nih kelayu sama Mbak Kun katanya nggak suka sama dia berantem. Oke. Buat boneka kayak gitu nih, boneka arwah tuh yang ngisi itu apa emang dari tadi kan kayaknya yang tak dengar yang disebut tuh emang arwah anak-anak kecil ya? Itu emang kayak gitu? Apa semua makhluk seandainya bisa masuk? Semua makhluk sih bisa masuk. Kebanyakan tuh arwah-arwah yang gentayangan penasaran. Jadi mereka kan kayak dikasih wadah nih gitu. Akhirnya mereka bisa masuk. Cuman memang biasanya ya Mbak ya kalau nggak salah nih koreksi kalau salah. Biasanya kalau bonekanya itu kecil, maksudnya memang dia lucu, bayi gitu-gitu itu biasanya memang ada sosok-sosok yang dia ini juga sepantaran nih sama kayak boneka itu dan dia pengen cari tempat untuk ya dia mendiami itu. Iya betul. Banyak kan begitu sih. Dan punya teman-temanku tuh memang masih anak-anak ya rata-rata. Biar katanya buat nemenin anak saya juga gitu. Oh iya. Kalau anak kecil nggak tahu ya boneka itu apa. Taunya boneka ya udah buat main. Di Jogja berarti ada ya komunitasnya ya? Ada. Kalau nggak kenal Mbak Desi nggak tahu sih. Iya nggak ada pikiran tuh maksudnya dapat narasumber yang dia akan bercerita tentang boneka arwah. Aku juga baru tahu kayak oh ternyata ada ya gitu. Aku kira juga cuma di YouTube atau di film kan boneka-boneka seperti itu, ternyata wah ini beneran ada dan emang yang punya tuh kalangan atas. Orang sampai servernya yang punya hotel tuh kayak ngefoto gitu loh kayak kok lucu ya gitu loh maksudnya tuh kok yang dirayain bukan seorang anak-anak bingung gitu. Gak sih? Iya bingung makanya kayak ketawa gitu loh langsung pada nganterin tuh kayak ada aneh gitu loh. Tapi kan orang mereka kayak cuek, mereka nggak biasa aja gitu loh kayak mau orang menganggap apa ya udah terserah ini kan anak saya gitu. Mereka nganggapnya itu anak. Ya gue juga ya oke kita hargain aja. Kalau boneka kayak gitu tuh khusus nggak sih? Apa asal boneka aja kalau udah bisa dimasukin jadi boneka arwah? Sebenarnya kalau menurutku lagi nih, aku nggak tahu, correct me if I'm wrong, gitu. Maksudnya ketika itu ada satu benda yang itu bagi mereka adalah sebuah perantara, itu mereka akan masuk. Jangankan boneka, jangankan kayak misal Barbie gitu yang kita sebut, lukisan aja, lukisan aja kadang juga ada makhluk yang memang mendiami di situ gitu.
patung apalagi gitu. Ini kayaknya juga ada yang mau masuk nih, siapa nih? Iya. Mereka siapa nih? Udah gitu soalnya. Yang dari tadi udah gitu. Diminum dulu boleh? Iya, minum dulu loh. Minum dulu. Ntar kalau boneka yang minta dot susah. Air putih mau nggak ya? Enggak, dia sukanya susu sama Fanta. Nanti pas pulang aja ya. Iya, gitu. Kayaknya kan agak susah ya kalau ada permintaan seperti itu tuh. Gitu. Ibu semua benda gitu sih. Iya. Betul. Bisa. Kadang entah banyak tuh peninggalan dari orang tua gitu, Iya. kadang cincin bisa, entah apa gitu. Wow. Ini ya, buat para teror kalau belum bisa kebayang bentuk bonekanya, mungkin kayak boneka-boneka Annabelle, Chucky Iya, gitu ya. benar, Ya kan? benar. Boneka Annabelle, boneka Chucky, ya boneka-boneka seperti pada umumnya. Cuman kalau kalian yang bisa melihat, dia memang ada apa ya, auranya gitu. Kalau nggak bisa lihat mungkin ya boneka biasa. Tapi jarang aku nemuin boneka itu bisa gerak tuh jarang. Kecuali kekuatan gitu. kekuatan dia emang bener kuat mungkin bisa gitu. Kalau enggak, Kirain emang terus kadang gerak sendiri kayak di film-film gitu. enggak sih, jarang. Gitu. Jarang ya? Kebanyakan mungkin ya yang dimasukin itu roh yang jahat. Kalau roh jahat itu bener-bener bisa. Iya. Kalau yang baik-baik Tapi aku jadi bayangin ya, misalnya bonekanya kayak Chucky, kan serem banget tuh. Iya. Dan isinya juga maksudnya itu roh jahat gitu. bener-bener. Tapi ada ya Mbak ya, maksudnya Ada. boneka yang maaf dari segi bentuk itu nggak secantik yang lain-lain. Ada, aku juga lihat, wah ternyata yang bentuk Seleranya yang masing-masing bentuk, ya. iya, bentuk poci, bentuk batu, demi Oh, Allah, ada. Aku kayak aku bilang, Mbak Er, emang ada yang mau adopsi? Aku bilang, Ih. ada kan emang kalau suka. Wah, kalau aku terima yang bentuknya seperti Iya. Monica dong, yang maksudnya bentuknya bisa kita manis. Iya benar. Dan kita tuh nggak bisa juga kalau ngomong, kok mukanya ini ya, dia langsung marah katanya. Ada juga ya. Ada. Baperan juga ya. Iya bener. Makanya pas itu juga yang tamu itu juga bilang katanya, dia punya boneka tuh kecil. Terus dia bilang, aku tuh dulu pernah Mbak diomongin boneka Sony jelek. Wah dia marah katanya, nggak terima gitu, ngamuk. Ngamuknya gimana? Ya ngamuk seperti anak-anak ya, nggak tahu tuh ya. Karena selama ini yang ketemuin baik-baik sih, nggak yang gitu. Nih aku penasaran lagi. Pada saat ada pesta ulang tahun itu, kan mereka pada bawa boneka nih. Iya. Ya kan? Nah itu ada nggak yang manusianya nih, maksudnya yang bawa, misalkan kayak Mbak Desi bawa satu boneka gitu. Nah itu arwah dari si boneka itu masuk nih ke Mbak Desi misalkan. Iya, Soalnya iya. mereka ngobrol sesama manusia itu tapi pakai bahasa si Anak-anak anak itu misalkan. ini. Oh iya. Gitu. Pas itu nggak ada sih. Oh nggak Nggak ada, nggak Normal. tahu, normal, nggak tahu kenapa ya, kok pada biasa aja gitu, pada seneng-seneng aja, pada ketawa-ketawa. Ada lombanya juga kok. Hah? Lomba minum. Mana? Mereka yang minum boneka. Mereka yang minum. Tapi itu nggak pergerakan Bener kelihatan. Jadi Fanta kecil dibolongin, kasih sedotan, udah ayo kita lomba. Ntar dia naik gitu. Kayak wow, keren ya. Kayak baru ini loh saya lihat dari 5 tahun. Ini kayak maksudnya ini lomba, bukan lomba 17 Agustusan, bukan lomba mewarnai. Kayak kompetisi sulap gak sih? Iya bener banget. Betul. Agak unik banget. Nggak apa-apa. Oke, terus waktu ini Mbak, balik ke yang Monica tadi masuk ke Mbak itu ya, itu ngapain aja? Dia menceritakan tentang dirinya, Ke Mbak R ya? dan kayak keadaan dia yang sekarang dan yang dulu, kayak Iya nih, aku udah berat sebelah kiri nih, padahal gini. Gak Nggak apa-apa, nggak usah aja. iya, lepasin. Siapa yang mau Monica yang mau cerita juga gak apa-apa. jangan ya. Gak apa-apa. Nih, Halo.
Siapa ini? Boleh kenalan nggak? Siapa ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Sophia. Oh, kamu yang Oh, ada di kamar situ ya? Yang tadi aku bilang, ya salah masuk deh. Salah masuk. Salah Aku pikir masuk. boneka tadi. Oh, karena ini sama blaster gitu. oke. Sama blaster. Sophia. Kamu cantik banget sih. Iya, Iya, cantik banget. blasteran ya? Blaster. Asalmu dari mana? Kenapa kamu bisa tiba-tiba tadi ada di kamar itu? Soalnya kapan itu aku nggak lihat kamu. Kamu Baru baru, ya? ya? Kenalan dulu. Kok gitu, malu-malu? Malu. Kamu sebenarnya bule apa ini? Bule. Oh, boleh. Dari mana asalnya? Belanda bukan? Oke. Iya. Ih, Bin Marsha. Ih, cantik banget. Kamu kok bisa nyasar sih ke kamar itu? Coba cerita. Coba. Gimana? Tadi kamu udah tuh lihat waktu aku ngaca kan? Kamu manggil-manggil ya? Kan aku tanyain nama kamu. Terus kamu sebut nama kamu Sophia. Bisa bahasa Belanda nggak sih? Kamu bisa bahasa Belanda nggak? Nggak bisa ya, kamu udah lama. Oh, lupa. Udah lupa. Kamu mau cerita nggak kisah hidupmu? Iya. Cerita aja. Dia yang mana nih? Nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Kamu nanti nggak selesai malunya. Cantik-cantik kok malu. Iya. Kamu pindah aja mau nggak di itu? Di daerah sana, di Jogja sana banyak teman-teman kayak kamu gitu. Aku punya teman namanya Laura di sana. Iya. Pasti kamu seneng. Dia boleh juga, Belanda juga. Mau nggak pindah sana aja? Kamu nggak ada mau cerita lagi kan ini? Hah? Mau cerita nggak? Mau cerita nggak? Kalau mau cerita aku tungguin. Kalau enggak udah. Ya gitu, mau nikah padahal. Yang gitu mau nikah. Kok malah Sophia? Sok. Minum dulu. Minum dulu. Ini dulu. Tadi aku pikir mau nikah. Iya, aku juga ngira. Tapi bukannya kan Sama-sama blasteran ya? Blaster. Yalah, sok. Jangan marahi-rahiku ki rusak loh. Minum lagi. Bentar. Aduh, ini berat banget. Masa lo tanyain? Lah, kok Sophia. Oh iya. Tadi aku pikir mau nikah kan? Kan abis mau cerita sejarahnya ya, kisah Iya. hidupnya ya. Hmm. Lah. Siapa namanya? Sophia. Malah dia. Capek gak sih, Mbak? Capek. Karena agak buruk ya ini yang sisa. Iya. Makanya aku bilang udah. Maksudnya biar dia gak bisa aja. Bisa. Bentuknya gimana nih tadi? Tadi tuh, jadi dia pakai dress. Hmm. Maksudnya pakai dress sama kayak ini menikah gitu ya. Oh gitu. Dressnya rendah-rendah. Kecil juga. Enggak, dia udah dewasa. Hmm. Cuman memang posisi di kamar itu tadi dia itu jongkok. Jadi aku lagi ngaca, terus dia tuh manggil aku tuh loh kayak sweet gitu. Catcalling. Aku nggak tahu sweet atau dia kayak ih gitu. Pokoknya aku dipanggil. Terus aku tanya, wah ada teman baru siapa namanya? Sophia, dia bilang gitu. Tapi emang mukanya apa? Ini ya, kepalanya tuh Agak miring kan? miring gitu ya. Oh iya. Jadi kepalanya tuh dia agak, kalau kita kan proporsional ya, kalau dia itu agak gimana ya, gini gitu. Mungkin kayaknya ada sesuatu. Iya, makanya tadi aku suruh cerita masalahnya, dia bilang dia malu. Ya, tadi katanya malu sama siapa? Monika.
Kenapa nih? Penasaran sama Monica. Kenapa? Sophia. Sophia. Tadi masih kaget. Bener masih kaget. Bener. Nggak direncanain loh guys itu tadi. Karena memang jujur sebelum syuting ini tadi itu di balik layar aku sudah lihat sosok itu gitu. Dan memang namanya Sophia. Dia menyebutkan namanya, tapi kok ternyata dia malah mau panggung nih di sini. Iya. Memang kayaknya agak pengen diketahui. Mungkin dia pengen diketahui. Oke. Teman-teman teror, mungkin segitu dulu kali ya Mas Gading ya, Mbak Desi. Ya. Udah capek kayaknya. Iya kayaknya udah capek dia kan Udah sih. agak ini bingung. Dia Biasa. ngeblank. Tamu nggak diundang. Betul. Oke teman-teman teror, kita sudahi segmen ini di sini ya Mas Gading, Mbak Desi, dan masih kuat ya? Masih Aman ya? Aman. Oke. Ini berapa lagi bisa nih? Jangan. Belum dikasih sesuatu. Biar kuat. Oke para teror, jangan lupa apa Mas? Like. Komen dan Subscribe. Oke. Terima kasih. terima kasih.